nama saya Putu Ariesta Gita Wilarani, nomor absen 32, kelas 11 MIPA 3. Minyak sawit. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kebahagiaan dalam lindungannya. Terima kasih kepada hadirin yang terhormat sekalian yang berkenan hadir pada hari yang penuh keceriaan ini. Marilah kita panjatkan doa kepada Kehadrat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Seperti yang sudah kita ketahui, setiap hari dari pagi hingga malam tentunya berbagai aktivitas yang sudah kita lakukan. Pastinya dari aktivitas tersebut kita akan menggunakan produk-produk yang sering digunakan di rumah tangga, misalnya seperti sampo, sabun, pasta gigi, makanan ringan, biskuit, dan lainnya. Nah, dari produk-produk rumah tangga tersebut merupakan kebutuhan harian yang tidak bisa kita hindari penggunaannya dan pemakaiannya di dalam menjalankan aktivitas. Nah, maka dari itu, tahukah kalian bahwa produk-produk tersebut mengandung minyak sawit? Banyak sekali produk-produk rumah tangga yang kita perlukan berasal dari minyak sawit. Minyak sawit adalah minyak nabati yang semakin diminati karena murah dan paling tinggi produktivitasnya dibandingkan dengan minyak-minyak lainnya. Dikarenakan semakin banyak kegunaannya, sehingga permintaan dunia akan minyak sawit semakin meningkat, khususnya di Indonesia. Yang dimana 70% minyak sawit di Indonesia diekspor untuk keperluan rumah tangga, lalu sisanya digunakan untuk keperluan dalam negeri. Bahkan di tahun ini, pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan produksi minyak sawit hingga 40 juta ton. Peningkatan produksi minyak sawit yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan dampak buruk bagi alam, iklim, dan manusia. Faktanya, perluasan perkebunan kelapa sawit merupakan penyebab kerusakan alam dan juga hutan gambut kaya karbon di Indonesia. Perluasan perkebunan kelapa sawit berkontribusi dalam penggundulan hutan seluas 300 hektar pada periode 2009 sampai 2011, yang dimana sebagai habitat penting bagi satwa liar lain yang dilindungi dan berperan penting pada keseimbangan ekosistem. Tidak hanya itu, kerusakan hutan hujan tropis di dunia menyumbangkan 20% dari total emisi gas rumah kaca yang menjadi faktor utama perubahan iklim. Lalu, pada akhirnya hal tersebut bisa menyebabkan bencana iklim, kelaparan, pemanasan global, hingga konflik-konflik sosial yang berkepanjangan. Nah, pada saat ini, hanya tersisa 400 ekor harimau Sumatera yang hidup di alam liar, yang dimana jumlah ini diperkirakan akan terus menyusut sehingga dapat menyebabkan mereka punah. Hal tersebut akan menyebabkan ekosistem akan terancam, karena harimau yaitu salah satu indikator hutan sehat, yang dimana ketika harimau tidak dapat lagi hidup di dalamnya, maka kehidupan hutan dan spesies lain di dalamnya akan turut terancam. Nah, minyak sawit adalah minyak nabati yang semakin diminati karena murah dan paling tinggi produktivitas hektarnya dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Yang dimana sebagian besar minyak sawit yang dihasilkan di Indonesia akan diekspor ke luar negeri untuk diolah menjadi produk rumah tangga. Sehingga peningkatan produksi minyak kelapa sawit yang tidak bertanggung jawab menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang berdampak buruk bagi alam, iklim, dan manusia. Selain itu, perluasan perkebunan kelapa sawit juga menjadi penyebab terbesar kerusakan alam yang hingga menyebabkan terjadinya bencana alam dan konflik-konflik sosial berkepanjangan. Nah, sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau menyinggung di hati atau salah penafsiran dari topik yang saya bahas. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua.